Halo guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya ya. Terima kasih, selamat belajar. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Sinaukar Setia RS. Yeay, kali ini kita akan membahas soal UTUL UGM tahun 2019 yang TKD Matematika Dasar kode 934. Di segmen kali ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Nanti selanjutnya kalian bisa tonton di video aku yang lainnya di channel YouTube aku. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ada soal tentang rata-rata. Jadi ada rata-rata dari A, B, C itu rata-ratanya 2 dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu kalau dijumlah dibagi rata-ratanya 4. So, kita langsung aja, berarti A plus B plus C bagi 3 sama dengan 2. Berarti A plus B plus C sama dengan 6. Terus ada A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat bagi 3 sama dengan 4. Berarti A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 12. Nah, bentuk dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ini sebenarnya bisa diganti dengan A plus B plus C dikuadratkan min 2AB min 2AC min 2BC. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah, buktiin sendiri, nanti hasilnya sama. Lalu, ini sama dengan 12. Oke? Nah, kita sudah tahu kalau A plus B plus C itu sama dengan 6, berarti 6 kuadrat min 2-nya aku keluarin atau faktorin, jadinya AB plus AC plus BC sama dengan 12. Terus 36, ini aku pindah ruas, 12-nya ke kiri sama dengan 2 dikali AB plus AC plus BC, aku pindah ke ruas kanan, jadinya 2 dalam kurung AB plus AC plus BC. Berarti AB plus BC plus AC itu sama dengan 12. Nah, sesungguhnya ini merupakan soal yang diminta. Coba kita lihat AB, BC, CA itu kan sama aja AB plus BC plus AC gitu kan maksudnya. Nah, ditanyain rata-ratanya berapa? Oke, berarti AB plus BC, kita sesuai soal ya, plus CA bagi 3 itu hasilnya berapa? Karena diminta rata-ratanya. Nah, kenapa 3? Karena banyaknya ada 3 kan, ada AB 1, BC 2, CA 3. Terus sama dengan di sini sudah kita cari ketemunya 12 bagi 3 sama dengan 4 gitu. Oke, cups, kita ke nomor kedua. Di sini ada soal tentang apa ini namanya? Pokoknya ada tentang F bunderan G gitu kan ya. Nah, di soal kita tahu kalau Fx itu ada X kuadrat plus 1, terus kalau Gx itu ada Ax plus 2. Yang ditanyain adalah 4A kuadrat min 3. Jadi kita harus tahu dulu A-nya itu berapa. Oke, kalau ada soal seperti ini, kalau ada soal seperti ini, F bunderan G aksen dari 1 sampai dengan 5, ini sebenarnya kalau diterjemahin seperti ini. F atau fungsi F dari G inverse dari 1 sama dengan 5. Jadi sebenarnya itu kan biasanya kan Fx, Gx, Hx gitu kan. Kalau ini X-nya diganti G inverse dari 1. Jadi kita harus tahu dulu G inverse dari 1 itu berapa. Nah, di soal sebenarnya kita udah tahu kalau Gx itu Ax plus 2. Dan kita udah tahu sebenarnya ada juga sifat-sifat dari inverse sendiri. Kalau bentuk seperti ini, itu auto hasilnya X min 2 per A. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri sifat-sifat inverse lainnya di internet, Google, atau apapun, atau buku-buku textbook kalian. Nah, langsung aja, kita yang diminta adalah G inverse dari 1. Jadi, X-nya kita ganti 1. Oke, G inverse dari 1 sama dengan 1 min 2 per A. Hasilnya min 1 per A. Nah, kita kan udah tahu kalau G inverse 1 itu sama dengan min 1 per A. Sekarang kita masukin ke fungsi F. Berarti ini kan F dari G inverse 1 sama dengan 5.
J inverse satunya kita udah tahu hasilnya min 1 per A. Berarti di dalam atau sebagai X kita ganti min 1 per A sama dengan 5. Nah, dari sini kita juga tahu kalau fx itu dari soal adalah x kuadrat plus 1. So, x-nya kita ganti min 1 per A. Equal, jadi f dari min 1 per A hasilnya min 1 per A dikuadratkan plus 1 sama dengan 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah 1 per A kuadrat plus 1 sama dengan 5. Atau 1 per A kuadrat sama dengan 4. Lalu kita kali silang A kuadrat sama dengan 1/4. Dari sini sebenarnya kita nggak perlu jabarin A-nya itu sendiri berapa. Karena yang di soal yang diminta adalah 4A kuadrat min 3. Jadi kita langsung masukin aja A-nya. A kuadratnya 4 dikali 1/4. Ini harus di dalam kurung supaya nggak rancu. Min 3. Berarti 4 dikali 1/4 itu adalah 1. 1 min 3 hasilnya min 2. Jadi jawabannya min 2 guys. Gitu. Semangat! Hai guys, kita langsung ke nomor 3 aja. Jadi nomor 3 ini ada soal tentang limit yang cukup complicated. Terus kalau misalnya x yang langsung dikasih dimasukin nilai 1, itu hasilnya nanti adalah 0 per 0. Ingat kalau 0 per 0 itu berarti ada kemungkinan lain guys. Mungkin difaktorkan atau dijabarkan atau diturunkan atau dimisalkan gitu ya. Tapi soal ini cocoknya adalah dimisalkan aja karena cukup ribet gitu. Kalau misalnya aku misalkan akar pangkat 3 dari 1 min x itu adalah P. Jadi adalah 1 min x sendiri itu hasilnya adalah P pangkat 3 gitu ya. Jadi kunci utamanya ini. So, langsung aja diterjemahkan soalnya. Jadi limit x mendekati 1 adalah x min 1. Untuk x min 1 sebenarnya itu adalah min 1 min x gitu kan. Berarti sama dengan min P pangkat 3. Berarti min P pangkat 3. Untuk akar pangkat 3 dari 1 min x tadi udah dimisalkan adalah P ya. Berarti plus P per. Terus untuk 1 min x kuadrat ini sebenarnya kalau difaktorkan adalah 1 min x dikali 1 plus x. Berarti hasilnya adalah P pangkat 3 dikali 1 plus x. Untuk 1 plus x itu dibiarkan aja 1 plus x karena kita nggak misalkan apapun untuk 1 plus x, oke? Nah, jadi langsung aja untuk akar pangkat 3 dari 1 min x berarti 1 min x kuadrat berarti adalah P pangkat 3 dikali 1 plus x di akar pangkatkan 3. Berarti itu maksudnya tuh gini loh, simpelnya. Akar pangkat 3 dari P pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 1 plus x. Jadi bisa-bisa kayak gini bisa guys. Nah, akar pangkat 3 dari P pangkat 3 berarti kan P dikali akar pangkat 3 dari 1 plus x gitu kan. Jadi kita taruh di sini. Berarti P dikali akar pangkat 3 dari 1 plus x. Nah, terus ini difaktorkan jadi P sama dengan P dalam kurung min P kuadrat plus 1. Bawahnya ada P dikali akar pangkat 3 1 plus x. P sama P dicoret jadi tinggal min P kuadrat plus 1 per akar pangkat 3 dari 1 plus x. Nah, sampai sini kita juga nggak boleh dulu untuk x langsung dimasukkan 1 karena kita masih punya P. Ingat kalau P tadi dimisalkan adalah akar pangkat 3 dari 1 min x. Jadi hasilnya adalah min P tadi kan akar pangkat 3 dari 1 min x atau sama aja gini 1 min x pangkat 1/3 dipangkatkan lagi 2 plus 1 per akar pangkat 3 dari 1 plus x. Yang hasilnya itu maksudnya gini guys. Ada min 1 min x dalam kurung pangkat 2/3 plus 1 per akar 3 1 plus x. Sebenarnya dari sini aja
kalau X-nya udah dimasukin 1 tuh udah bisa, dan kita tahu kalau nilai ini tuh sebenarnya 0 gitu kan. Jadi nggak perlu dipikir ribet. Jadi dari nilai ini adalah 0 gitu kalau X-nya dimasukin 1. Jadi hasilnya adalah 0 plus 1 per akar pangkat 3 dari 2. Jadi hasilnya adalah 1 per akar pangkat 3 dari 2. Gitu guys. Bisa kan? Sekarang Jadi kita ke jawabannya nomor adalah 4, ada soal tentang polinomial dari fungsi fx. Oke, jadi di soal fungsi fx-nya masih agak rumit seperti ini. Mari kita sederhanakan sesederhana mungkin. Jadi bentuknya ax pangkat 4 plus ax pangkat 3 plus bx pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx kuadrat plus cx. Terus yang variabelnya sama, koefisiennya dijadikan 1. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu karena yang diketahui di soal itu turunan dari fx atau f aksen x, mari kita turunkan fungsi fx-nya menjadi 4ax pangkat 3 plus 3 dalam kurung a plus b x kuadrat plus 2 dalam kurung b plus c x plus c. Setelah itu kan di soal itu kan ada f aksen 0, f aksen min 1, dan yang ditanyakan adalah f aksen min setengah. Jadi langsung aja dimasukin x-nya itu 0, terus ada min 1 sama min setengah. Yang pertama ada f aksen 0. Berarti x-nya diganti 0, jadinya 0 plus 0 plus 0 plus c sama dengan 3. Berarti c sendiri itu hasilnya 3. Terus untuk yang kedua ada f aksen min 1 sama dengan 10. Berarti x-nya itu diganti min 1. Ada min 4a plus 3a plus 3b plus berapa itu? Oh, min 2b min 2c lalu plus c sama dengan 10. Ingat ya, c-nya itu kan kita udah tahu hasilnya 3. Berarti nanti c-nya diganti angka 3 gitu. Jadinya min a plus b sama dengan 13. Kalau misalnya mau diganti a min b, berarti tinggal dikali min 1 aja gitu. Lalu kita langsung ke pertanyaannya. Yang diminta adalah f aksen min setengah. Berarti x-nya diganti min setengah. Jadinya adalah min a per 2 plus 3 per 4a plus 3 per 4b sama dengan min b plus c min c. Berarti nanti min c sama plus c nya itu habis ya, hasilnya 0. Berarti tinggal min seperempat a min seperempat b, lalu seperempatnya itu keluar jadi seperempat dikali dalam kurung a min b. Nah, ketika kita udah ketemu di atas itu min a plus b, yang ternyata diminta adalah a min b, berarti tinggal hasilnya dikali min 1 aja, jadinya min 13. Berarti seperempat dikali min 13, hasilnya min 13 per 4 gitu. Ya, jadi seperti ini. Oke, min 13 per 4. Yap. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada soal tentang deret geometri tak hingga. Yang diketahui adalah jumlahnya. Berarti untuk jumlah deret geometri tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. R di sini maksudnya adalah rasio. Karena di soal ada variabel R kecil, untuk memudahkan membedakan mana yang variabel R kecil yang diminta sama R untuk rasio sendiri, aku di sini rasio pakainya variabel R besar gitu guys. Nah, jadi untuk yang diketahui pertama kali di soal itu adalah S tak hingganya itu 8 kalau A-nya atau suku pertamanya itu adalah 2
dan rasionya itu adalah 1/1 plus R. Oke, dan di sini R-nya adalah R kecil. Gimana kalau A-nya itu diganti menjadi 8 dan rasionya yang R besarnya itu diganti R kecil gitu. Berarti kita harus tahu dulu R kecil ini nilainya berapa kan. Oke, langsung aja. Untuk ini yang diketahui pertama kali berarti menggunakan S hingga yang sama dengan 8 kalau suku pertamanya atau A-nya adalah 2 dan rasionya diganti menjadi 1/1 plus R, R kecil gitu. Di sini bisa kita cari, kita temui R kecilnya itu ternyata hasilnya adalah 1/3. Untuk pastiin bener apa enggak variabel R kecil ini hasilnya 1/3, di atas ada keterangan R lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kalau pecahan berarti bener. Nah, ternyata hasilnya adalah 1/3. Berarti bener ya guys. Jadi keterangan itu adalah sangat penting untuk mengetahui hasilnya kita itu salah atau bener gitu. So, langsung aja untuk berikutnya yang diminta kalau A atau suku pertamanya adalah 8 dan rasio atau variabel R besarnya itu kita ganti jadi variabel R kecil di mana yang nilainya adalah 1/3 gitu. Jadi 8/1 min R kecil. Jadi 8/1 min 1/3. 8/2/3 atau 8 dikali 3/2. Jadi hasilnya adalah 12. Gitu guys. Semangat! Oke, lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada soal tentang matriks dan determinannya. Itu gimana gitu kan ya. Jadi di sini ada dari matriks A yang 1 2 0 1 1 itu kalau menjadi A transpose berarti kan baris jadi kolom jadi baris gitu kan. Berarti hasil untuk A transpose itu adalah 1 0 1 dan 2 1 1 gitu. Terus kalau kalau untuk B transpose-nya berarti menjadi 1 2 tapi posisinya adalah horizontal. Oke. Jadi kita nanti langsung aja dikalikan sesuai soal yang diminta apa gitu kan. Berarti A transpose dikali A dulu, habis itu B dikali B transpose dulu, itu hasilnya berapa gitu kan. Jadi ada 1 0 1 2 1 1 dikali oleh 1 2 0 1 sama 1 1. Udah pada tahu kan untuk perkalian matriks itu gimana? Jadi nanti hasilnya adalah 2 3 3 6. Oke, sampai sini gak usah dideterminankan dulu. Cukup kayak gini dulu. Ini untuk A transpose dikali A. Terus kita fokus ke B dikali B transpose. Dimana 1, 2 yang posisinya vertikal dikali yang posisinya horizontal. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 1 2 2 4 gitu kan. Di sini juga nggak usah diterminkan dulu. Jadi pure murni seperti ini bentuknya. Mari kita jumlahkan dulu, habis itu dideterminankan. Nah, untuk penjumlahannya sendiri hasilnya adalah 3 5 5 10. Baru kita determinankan. Untuk determinan berarti 3 dikali 10, habis itu dikurangin 5 dikali 5. Berarti ada 30 dikurangin 25, hasilnya adalah 5. Gitu guys, simpel kan? Semangat! Ya, sekarang lanjut ke nomor 7. Jadi ini ada soal tentang trigonometri yang diketahui adalah tan. Oke. Tan X. Bentuknya soal seperti ini. So, kita ganti aja ke bentuk tan dengan cara dibagi cos X. Masing-masing dibagi cos X. Berarti jadinya adalah sin X per cos X ditambah cos X per cos X
per sin X per cos X min cos X per cos X. Jadi hasilnya adalah tan X plus 1 per tan X min 1. Jadi hasilnya adalah 2 plus 1, 2 min 1. 3 Lanjut ke per nomor 1. Hasilnya 3. 8. Di sini ada soal tentang peluang. Peluang dari bola yang ada 9 buah bola di dalam satu kotak. Ya, yang ada nomornya tuh 1 sampai 9 gitu kan. Yang ditanyakan adalah peluang bola pertama genap, terus yang kedua ganjil, terus yang ketiga genap itu berapa. Dan ternyata yang diketahui adalah ngambil satu persatu tapi nggak dikembaliin lagi guys, gitu. Berarti kan awalnya itu ada 9 gitu kan. Nah, dari bilangan 1 sampai 9 kan pastinya ada yang bilangan genap dan ada yang bilangan ganjil gitu kan. Untuk yang genap kita kelompokkan dulu ada 2, 4, 6, 8. Terus kalau yang ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Berarti untuk yang genap itu kan ada 4 ya, berarti ada 4 dari 9 bola. Lalu yang ganjil itu kan ada 5 ya kemungkinan yang diambil, berarti 5 dari 8. Kenapa 8 per 8? Karena dari 9 bola itu udah 1 bola yang diambil, kan nggak dikembaliin kan, makanya berkurang gitu. Sama juga yang genap, hasilnya 3 per 7. Nah kalau dikalikan semua hasilnya adalah 5 per 42, itu bentuk sederhananya. Next, lanjut ke nomor 9. Di sini ada soal tentang apa nih? Polinomial dari fungsi f gitu kali ya. Pokoknya ada suku banyak dari fungsi f x yang 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus a. Jadi ada tentang nilai minimum dan nilai maksimum guys ternyata. Nah, kita turunkan dulu sama dengan 0, berarti hasilnya kita ketemu kalau x itu ada yang hasilnya 0, ada yang 1. Terus kita masukin x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Berarti f0 sama dengan a, kalau f1 sama dengan min 1 per a. Di sini karena kita kan nggak tahu ya mana yang min, mana yang max gitu. Jadi kita misalkan untuk yang f0 sama dengan a itu ibaratkan nilai apa ya? Nilai min lah ya, minimum gitu. Kalau yang f1 sama dengan min 1 plus a, kita misalkan itu nilai maksimum lah karena kita nggak tahu. Pada ujungnya ditambah gitu kan, nggak pengaruh sama sekali kepada apapun gitu, cuma sekadar tahu aja. Nah ditambah sama dengan 3 ternyata tahu kalau A-nya itu adalah 2, berarti A-nya langsung aja diganti 2. Berarti untuk F1 sendiri adalah min 1 plus 2 yang hasilnya adalah 1. Itu faktanya seperti itu. Dan faktanya ternyata yang F0 itu hasilnya adalah M besar atau maksimum, dan F1 itu hasilnya 1 dimana itu minimum atau M kecil. Tapi ini benar-benar nggak pengaruh apapun sih, cuma permisalan aja sebenarnya. Terus soalnya diminta adalah F2, jadi X-nya langsung aja diganti 2 guys, dan A-nya jangan lupa diganti 2 juga gitu. Jadi hasilnya adalah 16 min 12 plus 2, dimana itu hasilnya adalah 6. Jadi seperti itu. Semangat! Ya guys, finally kita ke nomor 10, dimana nomor terakhir dalam part 1. Jadi ada soal tentang apa nih? Trigonometri ya. Jadi ada 4 min 2 cos kuadrat x sama dengan 5 sin x. Di sini aku yang ganti adalah cos kuadrat x diganti 1 min sin kuadrat x. Jadi langsung aja 4 min 2 dalam kurung 1 min sin kuadrat x sama dengan 5 sin x. Jadinya adalah 2 sin kuadrat x min 5 sin x plus 4 min 2 sama dengan 0. 2 sin kuadrat x min 5 sin x plus 2 sama dengan 0. Jadi langsung aja bentuk ini difaktorkan gitu kan. Untuk pemfaktorannya sendiri pastinya kalian udah tahu caranya. Yang kalau difaktorkan hasilnya adalah 2 sin x min 1 dikali sin x min 2 sama dengan 0. Jadi ada 2 nilai sin x. Sin x yang pertama ada setengah, terus yang sin x yang kedua itu
ada 2, tapi untuk yang pertama itu memenuhi, yang kedua itu nggak memenuhi, karena maksimal dari nilai sin X, cos X, tan X itu adalah 1, nggak mungkin 2, jadi nggak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya sin X sama dengan setengah, dimana X-nya itu bisa 30 derajat, bisa 150 derajat gitu kan ya, tergantung yang diminta soalnya di kuadran berapa. Ternyata soalnya adalah X-nya di antara 90 derajat sampai 180 derajat, dimana itu adalah kuadran 2. Berarti kita nggak pakai 30 derajat, kita pakainya 150 derajat, oke? Karena 150 derajat ada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi X-nya adalah 150 derajat. Karena X-nya sekian, berarti untuk cos 150 derajat, cos di kuadran 2 itu hasilnya minus. Berarti cos 150 derajat hasilnya adalah min setengah akar 3. Karena dari cos 30 derajat hasilnya. Tapi itu di kuadran 2. Oke? Smart! Hai guys, jangan lupa kalian follow juga ya sosmed aku. Ini IG-nya ada di @sbnt_srs, atau kalian juga bisa klik linknya di description box. Kalian bisa tanya apapun dengan DM aku tentang materi pelajaran, cover lagu, atau apapun. Atau kalian juga bisa follow TikTok aku di @senimanekatjadidokter. Linknya juga ada di description box ya guys. Kalian bisa kirim message ke aku tentang soal, cover lagu, atau apapun untuk video berikutnya. Terima kasih.